Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman diminta untuk masuk bergabung ya. Terus dilanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok terkait dengan proposalnya. Iya, Pak. Kita tunggu sampai 10-15 menit. Setelah itu kita mulai untuk kelompok yang pertama nanti kelompok 21, terus 37, 39. Urutannya ya. Terima kasih. Kita tunggu teman-teman sampai pukul 10.15. Nggih, Pak.
Baik, untuk perwakilan kelompok 21 ada ketuanya? Perwakilan ada, Pak. Enggak, yang menyampaikan proposal nantinya kan saya harapkan apakah ketua Ada, atau Pak, ada yang mau menyampaikan proposal ada. sudah ada nggih? Ada, Pak. Sudah masuk di Zoom, Mas Akbar? Sebentar saya cari dulu, Pak, di Zoom. Nggih, monggo. Masih loading, Pak. Nggih. Ini langsung share screen atau gimana, gitu, Pak? Langsung share screen nggih? Langsung. Oh, iya, Pak. Bentar, Pak. Langsung tampil. Nanti gantian. Mohon dijelaskan sejelas-jelasnya. Untuk kelompok yang lainnya mohon memberikan saran jika dirasa perlu demi kesempurnaan dari proposal teman-teman sendiri. Ya. Monggo silakan. Apa sudah kelihatan, Pak? Sudah. Silakan dibesarkan sedikit nggih. Biar lebih jelas teman-teman juga. Yang botnya dibesarkan sedikit. 120. Oke, silakan disampaikan. Ya, selamat pagi semuanya. Ini adalah proposal dari kelompok Surabaya 21. Jadi lokasi KKN literasi yang kami tujukan adalah di Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya. Judul yang kami angkat dari KKN ini adalah upaya peningkatan literasi dan pemberdayaan kewirausahaan pada masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya.
Target hasil dari KKN literasi yang kami adakan adalah adanya peningkatan literasi melalui peran mahasiswa KKN sebagai tutor baca dan diskusi pada kalangan anak-anak sekolah, serta ada perkembangan kewirausahaan bagi kelompok PKK pada masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya. Untuk program unggulannya adalah tutor baca dan diskusi bagi kalangan anak sekolah sebagai upaya peningkatan literasi serta edukasi ilmiah dalam pembuatan hand sanitizer bagi kelompok PKK sebagai upaya pemberdayaan kewirausahaan pada masa COVID-19 di Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya. Kemudian selain itu Untuk analisis situasinya, yes, ke bawah. kemudian ada penurunan keberhasilan Paragraf ketiga, Jus. penilaian ada waktu dilakukan komisi ada ini juga beberapa awal sosialisasi masyarakat. Kalau tadi waktu seperti ya hanya sosialisasi. Ya, jadi permasalahan yang waktu kita survei di kelurahan tersebut adalah karena masa pandemi saat ini anak-anak sekolah itu kesusahan dari ya, jadi karena dampak COVID ini ke masalah pendidikan juga ke ekonomi. Jadi anak-anak sekolah, apalagi anak-anak SD itu karena belum mandiri, jadi pengawasan terhadap proses belajar mengajar mereka itu kurang. Apalagi ditambah kalau orang tua itu juga sibuk di rumah dengan pekerjaan mereka, jadi kurang efektif dan kurang maksimal untuk kegiatan belajar anak-anak sekolah. Kemudian dampaknya juga terhadap ekonomi. Kelompok ibu-ibu PKK itu juga mengalami kesusahan dalam mengembangkan kewirausahaan mereka karena COVID ini. Jadi rumusan masalah yang kami angkat adalah yang pertama, bagaimana cara efektif untuk meningkatkan literasi di kalangan anak-anak sekolah pada masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar kelompok PKK di Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya lebih produktif dengan memanfaatkan kewirausahaan pada masa pandemi COVID-19. Untuk rencana pemecahan masalah yang telah kami buat bersama-sama dalam kelompok, yang pertama, meningkatkan literasi melalui berperan sebagai terbaca dan diskusi pada kalangan anak-anak sekolah pada masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, membantu kelompok PKK tetap produktif dengan cara memberikan edukasi ilmiah tentang pembuatan hand sanitizer pada masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya. Jadi nanti bukan hanya edukasi dan sosialisasi untuk kelompok PKK ini, tapi kami akan bantu pembuatannya sampai proses pemasarannya. Ini secara garis besar kelompok kegiatan yang akan kami lakukan terbagi menjadi dua kategori, yaitu utama dan tambahan. Untuk yang utama,
kami mengarah ke asistensi mengajar di suatu satuan pendidikan, yaitu membantu anak-anak sekolah daring dengan menjadi tutor baca dan diskusi bagi mereka. Kemudian di kewirausahaan, sosialisasi dan edukasi ilmiah, pembuatan hand sanitizer. Sedangkan tambahan ini tuh disarankan oleh ketua RT waktu survei, jadi diminta mahasiswa membantu membuat taman desa. Kemudian di proyek kemanusiaannya itu kita juga mengadakan senam pagi sebulan sekali bagi masyarakat di Kelurahan Wonosobo. Ini rencana pelaksanaan kegiatannya secara garis besar. Yang pertama, membantu anak-anak sekolah daring. Ini diadakan setiap minggu. Kemudian pembuatan hand sanitizer ini diadakan 1 bulan sekali, setiap bulan sampai bulan Mei. Yang yang di bulan pertama, kami merencanakan untuk mengadakan sosialisasi pembuatan hand sanitizer dengan bahan alami. Kemudian di bulan kedua itu kami merencanakan untuk mulai membuat, sedangkan di bulan Mei itu kami langsung memasarkan membantu ibu-ibu PKK. Kemudian membantu membuat taman desa ini karena program desanya juga sudah mulai dijalankan juga. Jadi kami akan membantu di bulan April karena di bulan Maret juga, di bulan minggu ke-3-4 itu ada UTS, jadi kami nggak bisa, karena perencanaan kami itu akan bantu 1 bulan full, 1 minggu sekali. Jadi nggak bisa di Maret, dipindah ke April, 1 minggu sekali, full bulan April. Sedangkan mengadakan senam pagi ini setiap minggu kedua pada setiap bulannya. Nah, ini adalah personalia dari anggota kelompok KKN Surabaya 21. Ketuanya Satrio Dandi Duto Wibowo, Wakil Aditya Akbar Waskito, Sekretaris ada 2 orang, Jessica dan Marce Monica. Kemudian bendaharanya juga 2, Adela dan Renika. Dengan tugas masing-masing yang telah diuraikan, tugas di acara ada 3 orang, Devi Yuniar, Ankan Kinem, dan Atina Salawatin. Untuk humas ada 2 orang, Herninda Tarisa, Dwi Ananda Amalia. Untuk perkap 2 orang, Muhammad Fajrudin dan Yan Ferdinal. Dan Pubdok juga 2 orang, Bagas Lintang dan Akodava. Ya. Sekian proposal dari kelompok Surabaya 21. Jika ada masukan dan tambahan, persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Marsha. Perlu saya tanyakan yaitu terkait dengan program saudara pembuatan hand sanitizer. Itu saudara bahannya apa saja, kalau boleh tahu? Kami itu rencananya lidah buaya sebagai bahan baku alaminya, terus alkohol, lidah buaya, alkohol, Terus? lidah buaya sama alkohol, Pak. Lidah buaya saudara, lidah buaya biasa atau ekstrak lidah buaya? Di ekstrak, Pak. Bener loh ya, karena kalau
lidah buaya biasa, terus saudara saudara sarinya terus dipakai hand sanitizer, itu 3-4 hari sudah bau. Sudah terjadi fermentasi dan nantinya menjadi bakteri yang berbahaya. Kecuali kalau saudara beli terkait dengan aloe vera, yang ada di Shopee itu ada yang bisa digunakan sebagai hand sanitizer, ya campurannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alkohol yang saudara pakai alkohol berapa persen? 70%, Pak. Berapa? 70%. Itu tanpa campuran air atau dicampur air lagi? Enggak, Pak. Beli murni 70%. 70% ya? Oke. Karena gini, kalau nanti dicampur dengan air, seperti saya kemarin pada saat pandemi itu memberikan bantuan hand sanitizer itu sebanyak 1.500 ke masyarakat. Itu saya membuatnya itu dengan menggunakan alkohol 95%. 1 liternya 100.000. Kemudian itu saya encerkan dengan air perbandingannya. Alkohol 2, misalkan 2 liter alkohol, 1 liter air. Tetapi kalau saudara tidak memakai air sebagai campuran, tidak apa-apa kalau 70%. Ya. Alkohol dan aloe vera boleh. Gitu nggih. Jadi kalau saudara menggunakan, misalkan nanti ada di masyarakat pertanyaan, Mbak, bisa enggak pakai alkohol yang di rumah, saya punya tanamannya. Nah, itu mohon dijelaskan dengan seksama, karena kalau salah ekstraknya atau salah mengambil sari dari aloe veranya, nanti akan terjadi fermentasi pada larutan atau pada campuran hand sanitizer yang saudara kemas tadi. Dan resikonya tidak bertahan lama. Gitu nggih. Itu terkait dengan HS gitu nggih. Yang kedua, terkait program pendidikan saudara mendampingi pembelajaran daring itu maksudnya bagaimana? Bagaimana? Izin menambahkan, Pak. Nggih, silakan, Mbak Mas Akbar. Itu tadi kan kita juga memiliki program unggulan yang sebagai tutor membaca dan diskusi. Nah, itu kan berdasarkan dari keluhan RT itu bahwasannya masyarakat itu kesulitan anak-anaknya itu dalam pandemi ini untuk belajar. Jadi di sana nanti rencananya kita di balai itu di basecamp atau ditempatkan yang di sana itu kita membuka sebuah tempat yang nantinya bisa untuk anak-anak itu ke sana dan menanyakan apa yang mereka bingungkan gitu sih Pak rencananya. Jadi juga ada buku-buku yang kita sediakan juga di sana. Terima kasih Mas Akbar konfirmasinya. Saya ingatkan lagi terkait dengan prokesnya nanti ya Mas Akbar. Ya, Pak. protokol kesehatannya mohon diterapkan karena di Surabaya ya semoga saja jangan sampai kena obrakan Satpol PP gara-gara ada kerumunan massa gitu nggih pada saat saudara memberikan bimbingan gitu nggih. Oh iya Pak, ya terima kasih Pak. Nah, jadi nanti saudara misalkan 1 minggu itu kan ada 5-6 hari misalkan yang efektif di sana, silakan untuk hari Senin itu diatur kelas berapa, Selasa kelas berapa, terus jamnya juga perlu saudara kondisikan, tanyakan dengan pejabat setempat apakah di situ nanti misalkan kalau kegiatan seperti itu konfirmasi ke pejabat setempat sehingga kalau ada apa-apa misalkan Satpol PP atau penegak hukum yang nantinya misalkan sidak terkait dengan protokol kesehatan bisa memberikan konfirmasi bahwa di RT beliaunya itu ada kegiatan atau KKN yang dari UNESA yang mana membantu terkait dengan kegiatan literasinya gitu nggih. Jadi dipikirkan untuk ruangannya, terus daya tampungnya, sehingga saudara nantinya tidak disalahkan oleh masyarakat setempat. Begitu nggih, Mas Akbar. Terima kasih. Nggih, Pak. Iya, Pak. Nggih. Untuk ini catatannya silakan dicatat Mbak Marce ya. Ini tadi ke protokol kesehatan terkait dengan belajar bimbingan. Terus HS-nya mohon bahan-bahannya tadi dipikirkan kembali. Apakah pakai jeruk nipis, monggo. Pakai daun sirih, monggo bisa dicampur dengan alkohol.
Intinya tadi alkohol itu kalau misalkan alkohol berapa persen pun kalau ditambah dengan air, perbandingannya 2 liter alkohol, 1 liter air. Gitu, nggih. Oke, selanjutnya silakan dari teman-teman memberikan masukan untuk kelompok 37, 39, memberikan masukan di kelompok 21. Silakan. Atau bisa ditampilkan di program kerjanya, Mbak Marja. Nah, ini. Oke. Untuk membantu membuat taman desa ini, saudara dananya dari mana, Mbak Marja atau Mas Akbar atau teman-teman yang lainnya? Ini karena kalau membuat taman desa kan pasti berkaitan dengan anggaran cukup besar lah, gitu. Bagaimana ini? Iya, Pak. Jadi membuat taman desa ini program dari tempat ya, kami KKN, jadi kami cuma menyumbangkan tenaga, Pak. Oh, alhamdulillah. Baik, baik. Terima kasih. Ini kalau misalkan ada teman-teman dari kesenian atau intinya kesenian, ini bisa mendesain bagaimana taman yang saudara kembangkan nanti di desa itu menjadi peninggalan saudara yang berharga dan berkesan gitu ya. Silakan. Kemudian untuk mengadakan senam pagi ini setiap hari apa, pukul berapa, terus siapa yang terlibat? Boleh dijelaskan? Itu dilakukan dalam 1 bulan sekali, Pak, dalam minggu kedua. Yang terlibat adalah masyarakat setempat yang mungkin orang tua, juga bisa anak-anak. Seperti itu, Pak. Untuk inspektur senam paginya itu dari kami sendiri, Pak. Sudah ditentukan. Terima kasih. Atau bisa koordinasi dengan Polindes ya. Poliklinik desa, jika ada dana terkait misalkan asupan tambahan, makanan tambahan bagi warga desa, itu bisa diberikan pada saat senam pagi itu, bagus sekali nantinya, gitu ya. Itu bisa koordinasi dengan Polindes, Poliklinik desa. Kemudian tadi di judul itu kan terkait dengan kewirausahaan. Kewirausahaannya di mana? Kewirausahaannya di mana? Dari program-program tadi belum muncul kewirausahaannya. Izin menjawab, Bapak. Itu yang kami maksudkan yang untuk kewirausahaannya itu adalah yang di program hand sanitizer ini, Pak. Jadi kita memberikan edukasi ilmiah untuk ibu-ibu PKK sehingga ibu PKK ini bisa lebih produktif ketika masa pandemi kayak gini. Jadi mereka bisa membuat hand sanitizer-nya nanti harapan kami sehingga nanti Pak dia bisa dipasarkan gitu. Begitu ya, Pak. Kalau tujuannya HS itu untuk kewirausahaan berarti ya mohon searching terkait dengan referensi bagaimana cara membuat HS yang baik dan bisa dijual. Karena ini ngacunya kewirausahaan, gitu nggih. Bagaimana Mbak Jessica? Iya, Pak. Nanti akan kami diskusikan lebih lanjut lagi. Jadi untuk contoh nggak usah bahannya banyak, sedikit saja, terus diberikan ke warga, kemudian kapan koordinasi dengan Pak RW atau Pak RT, mungkin dari beliau ada dana untuk pembuatan HS secara mandiri, baru saudara nanti latihkan secara berkelanjutan dan nantinya bisa dijual ya minimal sesama RW atau sesama RT dalam satu desa itu yang beli kan lumayan untuk home industry yang dilakukan oleh binaan saudara itu. Oke, terima kasih. Dari kelompok 37 dan 39, monggo silakan dikomentari. Masing-masing kelompok memberikan masukan 2. Yuk. Dari kelompok 39 mau bertanya Bapak. Yeah. Buat teman-teman yang sedang melakukan presentasi, ini kan judulnya
upaya peningkatan literasi dan pemberdayaan kewirausahaan. Nah, di mana peningkatan literasi itu ada di kalimat pertama setelah kewirausahaan. Melihat program dari teman-teman itu berarti program utamanya itu peningkatan literasi atau kewirausahaannya. Terima kasih, Pak. Nggih, monggo dijawab Mbak Market dan teman-teman. Untuk program utamanya sendiri itu yakni dari literasinya, sedangkan yang kewirausahaan ini seperti program pendukung dari kelompok kami. Jadi kita lebih mengutamakan yang program literasi gitu. Bagaimana? Iya, Pak, sudah mengerti. Nggih, terima kasih. Silakan kelompok 37. Roti Maryam. Silakan. Kalau tidak ada, silakan direvisi nggih, sesuai dengan masukan saya tadi, kemudian dikirimkan ke saya, sehingga saya bisa memberikan tanda tangan dan diunggah di tagihan SIM KKN. Gitu nggih. Terima kasih untuk kelompok 21. Kita beri tepuk tangan. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih. Silakan kelompok selanjutnya. Apakah sudah lihat? Nggih, ini tapi warnanya hijau. Apakah sudah terlihat? Sudah muncul, Mbak. Nah, sudah muncul. Silakan. Sudah. Sudah saya mulai, Pak. Boleh, silakan dilanjutkan. Monggo teman-teman yang lain disimak dan nanti diberikan masukan nggih. Bersama-sama silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dari kelompok 37. Saya akan mencoba mempresentasikan proposal saya. Next. Kita bertepatan di Desa Lakasantri, RW 4, Kota Surabaya. Di Desa Lakasantri sendiri adalah desa yang sangat tentram dan rukun. Bisa dilihat kerjasama mereka dalam menyelenggarakan suatu kegiatan adat istiadat turun-menurun di setiap generasi dan saling mempercayai satu sama lain sebagai masyarakat RW 4. Meskipun cukup cakupan wilayah Lakasantri RW 4 ini luas dari wilayah lainnya. Setelah melakukan observasi ke tempat tersebut, kelompok KKN 37 Surabaya memutuskan untuk melakukan pengabdian di wilayah tersebut. Dengan mengangkat tema mengajar di desa. Next. Oke, Monggo Mbak masalah Julia, lanjut. Oke. Saya masuk. Apakah suara saya masuk? Masuk, Mbak, masuk. Oke. Masalah yang dihadapi setelah observasi di daerah Lakasantri itu sendiri, kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan selama
pandemi COVID sekarang mengalami kesadarannya itu semakin menurun dan beberapa masyarakat masih melakukan kegiatan rutin di wilayah tersebut. Namun mengikuti aturan protokol kesehatan. Dan juga di daerah tersebut itu masih ada beberapa sekolah. Jadi seperti setelah observasi menurut Pak RW itu minat belajar anak kecil sampai remaja mengalami penurunan dikarenakan sekolah daerah tersebut ditutup karena pandemi. Jadi kita memutuskan untuk mengangkat tema mengajar di desa sebagai program utama kami. Program utama kami adalah mengadakan kegiatan mengajar dan pendampingan peserta didik tingkat SD di tengah problematika pembelajaran online dan pandemi COVID-19. Mengajar pendampingan ini bisa diikuti oleh SD kelas 1 sampai kelas 6. Untuk program tambahan ada program mengajar PPQ, mengajar ngaji lebih tepatnya. Yang kedua, program mini games untuk anak-anak. Yang ketiga, melakukan penyuluhan cara mencegah COVID kepada anak-anak di sekitar lakasan tersebut. Yang keempat, program olahraga rutin seperti senam ataupun futsal dan juga penyelenggaraan bazar murah di saat senam juga. Terus yang kelima yaitu program kerja bakti. Yang selanjutnya yaitu pemberian masker dan hand sanitizer gratis. Yang ketujuh, melakukan program takjil kepada santri dan santriwati TPQ. Dan yang ke-8, program silaturahmi ataupun halal bihalal kepada masyarakat sekitar. Yang terakhir adalah pembentukan sudut baca. Seperti yang teman-teman lihat, di sini adalah timeline dari acara program kami. Di minggu pertama di awal Maret kita melakukan pembukaan di Balai Serbaguna. Di minggu selanjutnya kita sudah melakukan program kita, yaitu program unggulan kita, yaitu pendampingan PPQ dan juga mengajar anak SD ataupun pendampingan tentang problematika sekolah mereka. Di minggu kedua kita melakukan tanggal 14 Maret melakukan kerja bakti di salah satu RW dan juga pemberian masker. Untuk minggu ketiga kita tetap melakukan program rutin kita atau program utama kita, yaitu mengajar anak SD dan juga mengajar anak santriwati. Dan untuk minggu terakhir kita melakukan program senam pagi bersama ibu-ibu tingkat RW dan juga penyelenggaraan bazar murah. Setiap minggu kita melakukan program utama kami secara berulang dan dilakukan oleh beberapa anggota kami. Dan untuk awal bulan sebelum bulan puasa kita melakukan kerja bakti di RT yang berbeda dan juga melakukan pemberian masker dan hand sanitizer gratis kembali. Dan di saat bulan puasa kita melakukan pendampingan mengajar PPQ dan juga pembagian takjil kepada santri dan santriwati di daerah setempat. Untuk sebelum hari raya tanggal 8 Mei 2021 kita melakukan penyuluhan cara mencegah COVID kepada anak-anak di sekitar lakasan tersebut. Dan seminggu setelah habis hari raya kita melakukan silaturahmi, yaitu tanggal 23 Mei 2021 melakukan silaturahmi dan halal bihalal dengan perangkat desa dan masyarakat sekitar. Untuk minggu terakhir di
melanjutkan kembali program kita yang sebelum bulan puasa, melakukan senam pagi yang bisa dihadiri semua masyarakat sekitar, dan juga penyelenggaraan bazar murah. Dan waktu untuk minggu bulan tanggal 6 Juni 2021 kita melakukan penutupan acara KKN di Lakas Santri RW 4 yang bisa dihadiri oleh perangkat desa dan juga beberapa masyarakat sekitar. Di sini adalah personalia anggota KKN kami. Ini lampiran program kegiatan kami selama KKN di Lakasan yang akan ada di Lakasan RW 4. Yang pertama, pendampingan belajar anak SD daerah setempat. Ini sebagai program unggulan kami, yaitu panitia memberikan pendampingan dalam membantu anak-anak untuk melaksanakan tugas yang diberikan dari sekolah dan juga memberikan sosialisasi tentang pembelajaran online seperti Zoom, platform ataupun media pembelajaran di masa sekarang seperti Form, Zoom, Google Meet atau MS Teams. Sasarannya yaitu anak-anak sekolah dasar dan dilakukan di hari Sabtu jam 3. Yang kedua yaitu pendampingan dalam kegiatan review, melakukan pendampingan kegiatan mengaji yang dibantu oleh ustazah setempat. Sasarannya yaitu sama seperti pendampingan belajar anak SD, karena review di tempat tersebut kebanyakan anak-anak usia dini atau usia dini sampai SD kelas 6. Yang ketiga yaitu program kerja bakti dan pembagian masker serta hand sanitizer gratis. Ini sasaran program kerja kami yaitu semua warga sekitar. Yang keempat yaitu senam ibu-ibu dan bazar murah. Senam bersama ibu-ibu warga setempat yang dibantu oleh panitia tersendiri, yaitu kami dari anggota kami sendiri, dan juga penyelenggaraan bazar murah. Jadi di sini bazar murah itu seperti mungkin kembali menjual barang-barang, bukan menjual sih, kayak memberikan dan untuk selama bulan puasa yaitu pembagian takjil. Yang terakhir yaitu silaturahmi ataupun halal bihalal. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 37 yang disampaikan oleh Mas Amanda sama Mbak Ayu. Baik, silakan teman-teman dari kelompok 21 dan 39 memberikan saran. Ya, 1 atau 2 boleh, silakan. Yuk, sebelum saya, monggo silakan. Halo, ya Pak. Ya, silakan Mbak Wulan. Saya dari kelompok 39 mau tanya, itu tadi yang program bazar murah, itu programnya kayak bazar-bazar pada umumnya, kayak misalnya mungkin jualan pop ice atau apa gitu, atau bazar murahnya itu yang bentuknya sembako. Makasih. Silakan dijawab. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini dari program kami untuk bazar murah, rencananya adalah kami dari anggota kelompok KKN 37 ini akan terlebih dahulu mengumpulkan barang-barang dari kami seperti baju-baju yang layak pakai, baju-baju yang masih bagus namun masih kekecilan seperti itu, dan buku-buku dan lain sebagainya. Mungkin juga nanti ada makanan dan lain sebagainya, tapi itu kita
jualnya nanti itu dengan harga murah, entah itu 5.000 atau 10.000, kurang lebih seperti itu. Dan nanti uang yang didapat dari itu rencananya akan kami kembalikan juga kepada masyarakat untuk mungkin bisa dibelikan sembako untuk mereka. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok 37. Jadi maksud kelompok kami itu seperti dari rakyat untuk rakyat gitu loh Pak. Jadi dari rakyat untuk rakyat, dari mereka kembali ke mereka gitu Pak. Jadi sama-sama kita tidak mengambil keuntungan dari mereka. Bagaimana? Yang penanya? Oh iya Pak, ya paham. Makasih atas jawabannya kelompok 2, kelompok 3. Untuk saran saya Mas, Mbak, untuk kelompok 37 terkait dengan pasar murah, untuk pakaian mohon hati-hati loh ya. Karena ini kan COVID itu kan salah satunya bisa menular dari pakaian. Apakah bisa atau enggak itu mohon diperhatikan ya. Karena jangan sampai pasar pakaian yang layak pakai, niat saudara bagus, tapi isu yang di masyarakat di sekitar itu bahwa salah satu penularan COVID itu bisa dari pakaian. Mohon itu nanti diantisipasi sehingga program pasar murah saudara berjalan dengan maksimal gitu nggih. Atau bisa juga saudara mencari sponsor, pabrik atau apa, dibantu di dalam pemasaran untuk mengadakan pasar murah juga boleh, gitu nggih. Jadi di sini untuk KKN kita itu mencari sponsor dari luar juga boleh. Karena dari dalam, dari UNISA sendiri tidak ada dana untuk saudara karena dana itu hanya ada di tahun 2011 KKN pertama nggih dan 12 kalau salah. Ya, maksimal 2014 karena KKN UNISA pada tahun itu bekerja sama dengan Yayasan Daman Huri, Daman Mandiri sama Daman Huri. Daman Mandiri yang mana setiap kelompok dulu itu dapat subsidi ya sekitar maksimal 1 juta atau 800 itu. Kalau sekarang karena tidak kerjasama dengan Yayasan Daman Mandiri sehingga kita swadana dari masing-masing anggota yang KKN gitu. Itu biar saya jelaskan biar saudara tidak salah paham. Kemudian yang lainnya silakan kelompok yang lain untuk memberikan masukan. Silakan. Kelompok 21 39 anggotanya silakan. Jangan menyimak nggih. Kita berbagi, kita melihat proposal dari teman kita berikan masukan itu pun demi untuk kebaikan bersama-sama. Dan dari kelompok 37 ini sudah jelas terkait dengan draft kegiatan, ya, hari, tanggal, jam, dan sebagainya, itu sudah ada jelas. Bagi kelompok yang lain belum ada jadwal seperti itu, bisa minta formatnya, kemudian saudara desain bagaimana kegiatan di tempat KKN masing-masing kelompok. Gitu, nggih. Silakan kelompok yang lainnya, yuk. Kalau tidak ada, silakan Mbak Mas untuk yang program kegiatan ditampilkan ya. Saya mau lihat lagi. Ya, oke. Mengadakan kegiatan mengajar dan pendampingan, ini program utamanya nggih. Ini bentuknya bagaimana, Mas? Offline atau online? Kelompok 37, monggo, silakan direspon. Iya, Pak. Monggo, Mas Manda. Monggo, Mas Yusuf. Monggo, Mas Yusuf. Ya, Pak. Ini kurang lebih sama dengan kelompok yang sebelumnya tadi, melakukan pendampingan di Gedung Serbaguna RW 4. Di situ tempatnya juga cukup lebar. Nanti kita mengumpulkan anak-anak yang mau belajar
online atau mengerjakan tugas online-nya yang dari sekolah, kan biasanya banyak siswa SD itu yang kesulitan dalam masa pandemi ini untuk mengerjakan tugasnya. Kebanyakan dari guru-guru SD kan hanya memberikan link, kemudian siswa itu disuruh mengerjakan. Jadi harapannya dengan adanya kami di situ bisa sedikitnya membantu adik-adik SD yang kesulitan dalam belajar di sana. Insya Allah nanti juga menggunakan protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Atau bisa juga yang diberikan wawasan terkait dengan pembelajaran online, gurunya juga boleh, nggih. Jadi gurunya misalkan saudara observasi, ternyata gurunya hanya bisa mengirim video dari YouTube ke WA group dari anak-anak, kemudian anak-anak disuruh belajar sendiri. Itu saudara misalkan beri sentuhan, Bapak Ibu guru membuat sendiri medianya dengan mengedit video dan sebagainya, itu juga boleh, termasuk KKN, wilayah KKN. Tetapi kalau saudara diminta mengajar di kelas, baik offline maupun online, itu tidak diizinkan. Baik, terima kasih. Terkait dengan pemberian masker dan HS gratis ini bagaimana nantinya? Gimana, Pak? Untuk pemberian masker dan HS gratis ini bagaimana bentuknya nanti? Ya nanti menurut rencana kita kan setelah kita kan ada Pak program kerja untuk kerja bakti itu, Pak. Nah, itu nanti diusahakan kita mencoba untuk mencari sponsor, siapa tahu ada yang memberi sponsor untuk masker dan hand sanitizer itu, Pak. Jadi di sela-sela kita membersihkan kampung juga menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menyimpan hand sanitizer di saku. Untuk warga atau untuk saudara? Untuk warga, Pak. Oke. Mohon nanti dianalisis, karena untuk masker dan HS membagikan secara gratis, saudara analisis berapa orang yang nantinya saudara berikan. Iya, Pak. Rencananya nanti karena masyarakat mencari kan ada begini nanti rumor di masyarakat, ya. Kamu dapat HS dari mana? Itu dari masnya KKN, mbak-mbaknya KKN itu. Loh, kok aku gak diberi? Terus minta ke sana. Nah, itu nanti yang harus dijagani. Maksudnya jagani seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Artinya, nanti jika kelompok 37 ini tidak mendapatkan, misalkan ya tidak mendapatkan sponsor, ya untuk pemberian masker dan HS ini diganti terkait dengan misalkan pelatihan pembuatan masker sederhana boleh, atau HS seperti kelompok 21 gitu nggih. Jadi pengeluaran saudara nanti tidak terlalu besar gitu. Kalau misalkan pelatihan kan hanya cukup sampel dan sebagainya itu saja. Itu nggih. Iya, Pak, siap. Terima kasih masukannya. Nggih, nanti jangan sampai saudara KKN ini banyak pengeluaran, kalau bisa sedikit pengeluaran tetapi support dari luar itu banyak. Nah, support dari luar itu bisa dari RW, bisa dari RT, bisa dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Karena untuk dana desa itu kan besar sekali. Gitu, bisa menggali informasi, tapi jangan sampai kebablasan dalam mencari informasi itu di pejabat setempat. Gitu, ya. Kemudian untuk penyuluhan cara pencegahan COVID ini kepada anak-anak, ini pada satu tempat berapa anak sudah dipikirkan? Halo? Bagaimana? Iya, Pak. Terkait penyuluhan COVID ini rencana juga kita selipkan di ketika kita melakukan pendampingan mengajar itu, Pak. Jadi nanti diselingi dengan anak-anak itu diedukasi terkait cara mencegah COVID. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, maksud saya begini, Mas, terkait dengan pelaksanaan kegiatan itu loh, misalkan dalam RW 4 itu anak-anaknya jumlahnya berapa yang saudara undang, terus saudara kumpulkan itu di balai RW, memenuhi protokol kesehatan atau tidak dan sebagainya, itu loh maksud saya. Oke, masukan dari saya itu saja.
Seperti program mini game untuk anak-anak ini juga saudara, bagaimana tempat dan kapasitas dari peserta atau para pemain di situ itu enggak ngerumbul atau bagaimana gitu. Nanti biar kita tidak kena semprot dari pejabat setempat dan masyarakat. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Itu masukan dari saya. Silakan nanti dilengkapi bagi yang belum ya, atau yang kurang. Silakan. Ini kan ada tujuannya itu masih kosong, Mas. Untuk proposalnya silakan dilengkapi. Saya tunggu sampai sore, kemudian saya beri tanda tangan. Setelah itu saya serahkan ke saudara untuk diunggah. Gitu. Sekaligus nanti saya serahkan terkait dengan hasil rekaman ini. Oke. Terima kasih untuk kelompok 37. Selanjutnya terakhir yaitu kelompok 39. Silakan. Silakan untuk kelompok 39. Untuk teman-teman dari kelompok 39 bisa membantu untuk share screen. Ivan. Nggih, Bapak, sebentar. Mohon ditunggu ya Bapak karena sedang mengalami masalah teknis, Pak. Ya, saya tunggu, santai saja. Ya, sampai bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak waktunya. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 39 akan memulai mempresentasikan mengenai proposal dari kelompok 39 ini. Jadi judul dari kegiatan kita adalah menumbuhkan literasi anak bangsa di tengah pandemi melalui pengabdian di Yayasan Lentera Harapan Surabaya. Sebelum kita lebih lanjut, saya mau memberikan sedikit gambaran mengenai Yayasan Lentera Harapan. Jadi Yayasan Lentera Harapan merupakan organisasi yang independen, jadi semacam yayasan yang mereka memang menaungi anak-anak yang memiliki keterbatasan untuk menjangkau pendidikan. Sehingga mereka tidak punya semacam power untuk memaksa anak-anak. Jadi mereka hanya menaungi anak-anak yang mau belajar dan yang memang mempunyai keterbatasan. Oke, next.
Ya, ini adalah analisis situasi. Jadi Lentera Harapan ini ada di Dukuh Kupang, di mana yayasan ini bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Yayasan ini ada di Dukuh Kupang, Gang Buntu, seperti yang ada di tampilan ini ya. Kemudian dalam rangka untuk menarik minat anak-anak untuk bergabung, maka kegiatan ini dilaksanakan cukup variatif. Jadi ada kegiatan seperti les itu kita mereka memberikan pengajaran mengenai pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah umum, kemudian mengaji, kemudian ada juga rumah baca, jadi mereka dapat membaca buku secara gratis, kemudian ada juga kegiatan membuat kerajinan. Dan kegiatan itu tidak berorientasi pada profit, jadi semata-mata untuk tujuan kemanusiaan. Untuk masalah finansial, Lentera Harapan itu menggandeng berbagai pihak seperti Indonesia Humanitarian and Social Aid Network, Foundation, dan Yayasan Broker Sedekah. Pada saat ini, Lentera Harapan itu programnya ada 2, yaitu, hanya online. Sejauh ini mereka hanya mengadakan kegiatan belajar mengajar secara online. Jadi di situ akan muncul beberapa masalah. Salah satu masalah utama dan yang terbesar di Lentera Harapan adalah untuk anak-anak yang tidak bisa membaca, Pak. Jadi buat adik-adik yang tidak bisa membaca, teman-teman dari Lentera Harapan tidak bisa memberikan tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar gitu, Pak. Jadi itu adalah masalah terbesar di mereka. Kemudian kita hadir untuk membantu mereka itu untuk menangani adik-adik yang tidak bisa membaca. Jadi kita memang mengajari adik-adik yang tidak bisa membaca yang belum tertangani oleh pihak Lentera Harapan. Seperti itu, Pak. Lanjut aja. Nah, untuk masalah yang dihadapi, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya Yayasan Lentera Harapan saat ini hanya menggunakan kegiatan belajar mengajar secara online. Jadi ketika ada adik-adik yang tidak bisa membaca, tidak bisa mengoperasikan bagaimana penggunaan Zoom atau Google Meet, tentu saja pihak dari Yayasan Lentera Harapan merasa sangat kesulitan dan mereka dengan senang hati dan memiliki antusias yang baiklah kepada kita, kepada kelompok kita, karena kemarin udah datang, punya respon yang alhamdulillah positif, kita diterima dengan baik, untuk bisa membantu mereka buat memberikan program mengajar ini kepada adik-adik yang belum bisa membaca itu, Pak. Lanjut. Ya, jadi kita ada beberapa kategori dari program yang akan kita jalankan, yaitu ada program utama. Kegiatannya, ya kita mengajar di Yayasan Lentera Harapan lah. Ini kita membangun sekolah darurat. Membangun sekolah darurat ini maksudnya adalah kita masih berada di bawah naungan Yayasan Lentera Harapan. Jadi kita diberikan kuasa untuk mengajari adik-adik itu, Pak. Jadi mereka hanya sebatas memantau saja, Pak. Jadi kita yang memang 100% untuk mengambil alih kegiatan tersebut. Jadi itu maksud dari sekolah darurat. Dan ketika kegiatan KKN kita selesai, maka kegiatan kita itu akan kembali dialihkan ke pihak Lentera Harapan. Kemudian kita ada edukasi membaca, menulis, dan berhitung. Ada mengenai edukasi kesehatan, mengapa kita memasukkan edukasi kesehatan di samping saat ini kita sedang menghadapi pandemi yang tentu saja kita harus terus menjaga kesehatan. Kita juga melihat kondisi lapangan ya, Pak, ya, bahwasanya di sana itu mereka sedikit mengabaikan kesehatan mereka sendiri, bahkan jadi
itu urgensinya edukasi kesehatan yang kita cantumkan di kegiatan ini. Kemudian ada edukasi agama. Urgensinya pun sama seperti edukasi kesehatan yang sebelumnya, karena kita punya program ini ada bertempat di semacam eks-lokalisasi doli, jadi masih punya pergaulan yang bebas semacam itu. Jadi itu yang kita ingin ajarkan ke mereka, juga ada seks bebas. Dan untuk edukasi seks bebas ini kita kondisional, Pak. Jadi tidak saklek, kita harus mengadakan edukasi ini. Jadi nanti ini bisa sedikit-sedikit kita masukkan di edukasi agama ataupun di edukasi kesehatan sendiri. Kemudian ini ada edukasi tips belajar efektif pada siswa di era new normal. Jadi mungkin ini kita bisa memasukkan program-program semacam memberikan pengajaran kalau kegiatan belajar kita ini sudah berbeda, sudah sebagian besar dialihkan ke online, jadi kita memberikan semacam penyuluhan bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara kita belajarnya ketika saat pandemi, saat new normal, bahkan seperti itu, Pak. Oke, lanjut. Terus ada pembagian ATK. Jadi pembagian ATK ini di samping mendukung kegiatan kita juga semacam memberikan, ini adalah kenang-kenangan kita untuk mereka. Jadi ATK ini juga bisa berupa buku tulisan yang memang kita donasikan untuk mereka di rumah baca mereka. Kemudian untuk pembagian ATK pada saat untuk menunjang kegiatan kita, mungkin kita ketika akan ada kegiatan menggambar, kita akan bagikan buku gambar dan alat mewarnai lainnya. Kemudian kita ada program tambahan, yaitu seperti kerja bakti lingkungan, membantu kegiatan rutinitas organisasi kampung, membuat poster tentang protokol kesehatan pada masa COVID-19. Jadi tujuannya apa dari sini adalah supaya di samping kita memberikan manfaat untuk adik-adik, kita juga ingin memberikan manfaat untuk warga sekitar. Dan juga kita melihat bahwasanya lapangan yang kita tuju adalah lokalisasi Doli yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwasanya mereka sendiri abai terhadap lingkungan dan kesehatan mereka. Mungkin kita bisa membantu untuk membenahi tatanan lingkungan mereka, dimulai dari membersihkan sampah yang ada di selokan sehingga tidak menimbulkan banjir, dan ketika banjir kita akan membuat tanggul darurat supaya ya paling tidak kita dapat menahan air walaupun hanya sementara. Kemudian ada juga membantu kegiatan rutinitas organisasi di kampung. Jadi maksudnya adalah organisasi dalam hal ini adalah jika ada ibu-ibu yang mungkin punya kegiatan atau rutinitas sore, misalkan mereka membatik pada saat sore, nah kita membantu mereka di situ, dan tidak menutup kemungkinan kita akan membantu untuk nge-branding produk dari mereka. Cuman itu adalah bukan termasuk dari program tambahan, hanya saja untuk ya jika kita memiliki waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa mengabdi di masyarakat. Kemudian pembuatan poster tentang prokes ini ya diharapkan supaya masyarakat yang ada di sana, adik-adik yang sebelumnya udah kita ajarin untuk membaca sehingga semuanya udah bisa membaca semua, bisa aware terhadap kesehatan mereka sendiri gitu. Next. Ini adalah anggota kelompok. Yang pertama ada ketua dan wakil di sini. Lanjut. Dan anggota-anggota lainnya. Bisa di next aja. Oke, cukup. Ya. Untuk menutup, mungkin tadi sudah saya sampaikan secara garis besar mengenai program kami, Pak. Dan ini untuk di lampiran kita pada hari Sabtu, tanggal 28 Februari, kita akan melakukan koordinasi. Berarti hari ini kita nanti akan melakukan koordinasi mengenai persiapan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian esok harinya kita akan melakukan
langsung menerapkan program kita di Lentera Harapan tersebut. Kemudian untuk sebenarnya begini Pak, untuk jadwal yang kita susun ini, kita akan menyusunnya bersama pihak yayasan. Jadi pihak yayasan baru bisa untuk istilahnya diajak bekerja sama untuk menyusun susunan acara ini, timeline-nya itu baru besok Pak. Jadi secara detailnya mungkin kita bisa terlambat lah Pak untuk memberikan timeline-nya Pak. Oke lanjut. Sudah habis. Sekian Pak presentasi dari saya mewakili teman-teman dari 39. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih. Baik, untuk kelompok 21 dan 37 silakan untuk memberikan masukan kepada kelompok 39. Silakan. Silakan. Mohon bantuan untuk kelompok 39 menunjukkan programnya sehingga kelompok 21 dan 37 yang anggotanya juga bisa melihat dari program saudara lebih detail lagi untuk program yang garis besarnya saja. Silakan. Ya, silakan. Baik, sambil menunggu masukan dari teman-teman, saya membutuhkan untuk klarifikasi terkait dengan program saudara, yaitu terkait dengan edukasi seks bebas. Silakan saya diberikan gambaran terkait program saudara terkait edukasi seks bebas ini, sasarannya kelas berapa, kemudian bagaimana metode saudara di dalam penyampaian materi atau edukasi tersebut. Silakan. Baik Pak, saya izin menjawab ya Pak. Iya, silakan boleh. Anggota boleh jawab. Oh iya Pak. Untuk sex education sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya program ini bukanlah program yang saklek harus dijalankan. Jadi kita melihat kondisi pada saat kita melakukan program lainnya. Jadi ketika sasaran kita adalah hanya anak TK, SD dari kelas 1 sampai kelas 3, mungkin kita tidak perlu melakukan program itu Pak. Tapi ketika nanti pihak yayasannya mendatangkan anak-anak yang istilahnya dari anak SMP sampai SMA, mungkin kita bisa memberikan sex education itu Pak. Jadi kondisional sih Pak untuk sex education. Dan untuk penyampaiannya ya mungkin kita bisa sharing lah. Mungkinnya pada saat di sekolah formal saja kita sudah bukan sex education ya. Mungkin pembelajaran mengenai pembuahan-pembuahan. Nah, jadi itu yang mungkin kita akan lebih kemas, lebih singkat, lebih ringkas supaya mereka mudah memahami bahwasanya ketika kita berteman, ketika kita bergaul, itu masih ada batasan-batasan yang memang harus kita jaga. Seperti itu, Pak. Terima kasih gambarannya. Saya berikan suatu gambaran langsung konkretnya ya. Di dalam pembelajaran kurikulum 2013 ini, pendidikan sex education atau seks bebas ini, education seks bebas ini sudah dilakukan, tetapi dilihat dari sasaran. Contoh, di kelas 1, itu kan ada tema diriku. Nah, tema diriku ada subtema terkait dengan merawat bagian badan atau tubuh, ya, merawat bagian tubuh diri sendiri. Nah, di situ diajarkan mana organ tubuh yang boleh dipegang oleh teman, ya, yang laki-laki maupun yang perempuan, contohnya tangan. Tetapi ada organ yang tidak boleh dipegang oleh siapapun.
yaitu alat kelamin dan sebagainya itu. Itu sudah diajarkan di kelas 1. Ya. Bagian organ kan ada itu. Nah, kalau saudara sasarannya kelas 3, kelas 4 itu bagaimana? Silakan dilihat dari buku yang ada di dalam pembelajaran kelas tersebut. Artinya, setiap materi yang terutama IPA, muatan pelajaran IPA, itu dititipi terkait dengan edukasi atau edukasi seks bebas. Yaitu melalui apa? Melalui perawatan organ-organ vital dalam tubuh kita. Itu, okay. Bukan seperti talk show, ya, ceramah dan sebagainya. Dan pendidikan seks bebas ini berbeda untuk jenjang SD, SMP, SMA. Mohon jangan sampai misalkan materi itu harusnya disampaikan di SMA, saudara sampaikan di SMP, itu nanti malah tidak pendidikan seks bebas lagi, tetapi mereka akan mencoba, ya, mencoba, dan itu akan berbahaya. Artinya di sini saudara selaku nanti pelaku mohon dengan sangat menganalisis karakteristik dari siswa, kemudian muatan-muatan konten yang ada di dalam slide atau PPT saudara yang nantinya disampaikan sebagai bahan pendidikan seks bebas di sekolah atau di Yayasan Lentera Harapan Surabaya. Itu yang pertama. Kemudian untuk pembagian ATK ini maksudnya apa? Pembagian alat tulis atau bagaimana? Mohon penjelasan. Iya Pak, alat tulis Pak. Jadi kan kita ada semacam kegiatan nanti itu menggambar, menulis huruf raitan. Jadi kita memfasilitasi mereka dengan buku gambar, buku raitan, pensil, kayak gitu-gitu Pak. Untuk sebagai penunjang kegiatan kita sih Pak. Iya. Saya tanyakan anggaran saudara untuk pembagian ATK berapa? Sejauh kita kemarin sudah melihat-lihat harga, mungkin satu anak kita bisa dikenakan biaya sekitar 20.000 Pak. Terus sasaran saudara untuk pembagian alat tulis itu di kelas berapa saja? Untuk di kelas berapa saja mungkin kita itu ya Pak, apa namanya, campuran Pak, nanti yang kita ajarin. Jadi dalam satu ruangan itu tidak hanya kelas 1 Pak, sejauh yang dijelaskan oleh pihak yayasan. Jadi pihak yayasan itu mengumpulkan berdasarkan usia mereka juga Pak. Jadi nanti ada banyak kita mengajar di 2 lantai. Mungkin satu itu hanya sekitar 15 anak. Nah, maksud saya gini Mbak, kita harus waspada. Artinya begini, pada saat saudara diberi kelas hanya sedikit, kemudian pembagian itu nanti ada suara-suara sumbang yang biasanya muncul di guru dan sebagainya. Loh, kok kelas ini saja yang diberi bantuan alat ATK gitu nggih. Kok kelas yang lain enggak? Nah, dengan begitu nanti yayasan ya udah, nanti saya pindah ke kelas yang lain. Pasti saudara akan membagikan alat ATK dengan dengan harapan oleh yayasan saudara membagikan alat ATK kembali gitu loh. Itu kan nanti berbahaya bagi saudara sendiri. Gitu nggih. Nanti yang berbahaya saudara sendiri nanti. Nanti misalkan dipindah, saudara bagi lagi. Nanti dipindah lagi, bagi lagi. Nanti bagi lagi. Nah, terus bagi-bagi. Nah, itu nanti pengeluaran saudara semakin membengkak. Gitu nggih. Artinya di sini silakan saudara boleh berbagi, tapi mohon dengan sangat saudara saat ini masih kuliah dan yang mana saudara dituntut KKN-nya adalah KKN literasi dan dengan biaya yang sedikit mungkin lah gitu nggih. Tetapi kalau misalkan mau urun aja silakan, itu hak saudara. Saya hanya menganjurkan terkait dengan iuran dan sebagainya, mohon jangan sampai terlalu besar atau nanti ada keluhan dari orang tua saudara, masa KKN tambah banyak biayanya dan sebagainya. Itu mohon dengan sangat kita juga menghargai orang tua kita yang mana pada masa pandemi ini tetap mencari rezeki untuk biaya kuliah kita. Gitu, ya. Itu silakan. Kemudian yang konsep membangun sekolah darurat itu bagaimana? Mohon dijelaskan saya. Iya Pak, membangun sekolah darurat ini kan kebetulan yang tadi sudah
saya jelaskan itu yang tertangani oleh pihak yayasan adalah adik-adik yang sudah bisa membaca, sedangkan adik-adik yang tidak bisa membaca itu tidak tertangani, Pak. Jadi kita semacam membangun sekolah darurat untuk mereka, buat adik-adik yang belum bisa membaca untuk dikumpulkan menjadi satu, seperti itu, Pak. Jadi pada saat KKN kita fokusnya hanya mengajar ke kelas itu saja, Pak. Mungkin hanya sekitar 2 kelas saja anak adik-adiknya itu, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa idenya. Saran saya, jangan memakai istilah membangun sekolah darurat. Ya. Oh iya, Pak. Mungkin apa, Pak? Intinya, Pak? Oh, nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman. Karena apa? Gini, orang lain membangun sekolah darurat berarti ada suatu harapan di mana kelompok saudara nanti akan membangun sekolah yang diperuntukkan untuk kondisi yang darurat. Nah, begitu kan? Nanti pertanyaan lebih lanjut, apakah di Yayasan Lentera ini memang darurat? Begitu. Nah, silakan di sini untuk kan kelas bukan membangun sekolah. Ya, silakan pembentukan kelas apa, penguatan atau apa, silakan didiskusikan dengan kelompok. Intinya jangan sampai ada kata darurat lah gitu nggih. Ada kata darurat. Karena itu kan bisa ditanggulangi. Kalau darurat itu seperti mau perang dan sebagainya atau mau bencana besar itu ada darurat. Iya, Pak, siap-siap, Pak. Nanti bacanya orang itu langsung ekspektasinya itu di luar saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin bisa digeser ke bawah, Mbak, untuk program yang lainnya. Kami diizinkan. Nah, ini untuk pembuatan poster. Nah, ini ada teman saudara, saya lihat tadi profilnya, setiap kelompok insya Allah ada dari teman kita, mahasiswa di DKV, desain visual komunikasi, komputer atau komunikasi nih. Itu silakan nanti didesain. Dan ini mohon dengan sangat ukurannya berapa nanti nggih? Untuk posternya. Saya lupa ukurannya, Pak. Mungkin teman-teman bisa menyampaikan berapa ukuran yang standar itu loh, Pak. Nggih, standarnya kan nanti harapan kita kan sebetulnya poster itu kan bisa dilihat dengan dengan nyaman, perkataannya, gambarnya jelas dan sebagainya gitu kan. Dan ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan itu kan. Nanti silakan didiskusikan saja, Mbak. Intinya di sini ada pertanyaan dari saya itu posternya itu jangan sampai kekecilan dan membaca. Untuk membaca itu ya pada jarak berapa itu sudah terbaca. Itu mohon diperhatikan sehingga poster saudara itu bisa optimal di dalam memberikan edukasi terkait dengan pandemi COVID-19 pada lingkungan. Oke, untuk program kemanusiaan ini apa, Mbak? Bentuknya? Mohon maaf, Pak, bisa diulang? Untuk program kemanusiaan itu loh, saudara, bentuknya programnya seperti apa? Kita hanya sebatas kerja bakti lingkungan, Pak, membersihkan kampung-kampung situ, memperbaiki tatanan yang mungkin dirasa kurang elok gitu, Pak. Gitu ya. Nanti sama ini, Pak. Silakan. Mungkin sama kita bisa membantu rutinitas masyarakat setempat, misalkan kalau tiap sore itu ada ibu-ibu yang menganyam, itu bisa kita bantuin, Pak. Mungkin ke situ. Dan kalau misalkan pun kita punya waktu lebih, kita juga bisa membantu mereka dalam hal branding, Pak. Kalau begitu mohon didesain beneran, nanti jangan sampai kerja bakti di sini saudara apapun dilakukan nantinya. Sehingga saudara untuk tenaga, pikiran, dan sebagainya nantinya terbagi-bagi. Silakan untuk kerja bakti lingkungan atau setiap program tambahan ini silakan diberikan fokus nantinya. Kerja bakti lingkungan ini terkait apa, silakan. Karena di situ ada membantu kegiatan rutinitas organisasi di kampung. Gitu, jangan sampai jendolan-jendolan yang saudara buat itu ternyata tumpang tindih begitu nantinya. Itu saran dari saya. Terima kasih dan segera dilengkapi dari apa yang sudah saya sampaikan. Ada lagi yang disampaikan oleh kelompok 21 dan 37? Silakan.
Ayo. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri untuk penlat yang kedua ini, dan mohon dengan sangat untuk proposal baik kelompok 21, 37, 39 direvisi sesuai dengan masukan atau masukan dari saya maupun masukan dari teman-teman. Setelah itu silakan dikirim ke saya untuk saya tanda tangani untuk pengesahan, sehingga tugas saudara untuk mengupload dari proposal tagihan untuk penlat yang kedua ini bisa terpenuhi. Terima kasih atas kerjasamanya dan bantuannya. Dan nanti informasi saya share dari ketua atau wakil yang kemarin sebagai kontak person. Nanti setelah ini saya jadikan admin yang kemarin berhubungan dengan saya, kontak personnya, dan bisa memasukkan anggota kelompok yang lain dalam pengurusan di kelompok masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, dan semoga kedua orang tua kita semua diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam mencari rezeki pada masa pandemi ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya kita komunikasi lewat WA terkait dengan proposal, kelanjutan dari proposal. Itu nggih, semoga semuanya lancar dan semuanya diberikan hasil yang terbaik untuk kita semua. Saya akhiri untuk pertemuan secara online ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sehat-sehat terus Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin saya akhiri untuk menghemat kuota saudara. Iya Pak.